يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. اللهم رب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وذريته واهل بيته وطيب بنوته جميع الانشاء والصالحين خصوصا لصاحب العرب بالله كي هدي محمد حسن بن محمد الحاصل وجميع ربه ومرشده وبالخزان والشكر والقدر كلها محمد احمد بعد الشيخ محمد وكذا على من هو إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا ووالدينا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النبأ به وبعلومه بالدارين amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita yaitu pembacaan Ratibul Atas dan dilanjutkan dengan niat kita seberataan sama-sama niat yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah dan gawian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, diberikan keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat guru-guru kita, berkat guru-guru kita seberataan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan daripada bacaan kita yaitu sampai di halaman 57 yang nomor 1 bahwasanya al-ikhlasu amalun qalbiyyun la yattali'u ahadun ghairallahi ta'ala. Artinya ikhlas ialah amal hati atau ibadah hati. Amal hati ialah mengingat Allah, tidak terlihat oleh seseorang di dalam hati, hanya zikrullah. Jadi ikhlas itu adalah amal yang dibangsakan ke dalam hati. Jadi dalam hati, maka tidak ada yang dapat mengetahuinya. La yattali'u alaihi ahadun, seorang pun tidak ada yang bisa mengetahui seseorang itu ikhlas atau kada kecuali hanya Allah. Ala kita ini nyaman ya bepada, aku ikhlas. Ikhlas.
Ya. Tapi kan masalah ini masalah hati. Tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Ta'ala. Nah, di dalam penjelasan pengarang bahwasanya ujar Sidin, amal hati ialah mengingat Allah. Ini pengarang ini Sidin berusaha membimbing kita, mengarahkan kita dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Hendaklah diawali selalu dengan niat karena Allah. Bentuk pengamalan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita misalkan kita bicarakan, kita bongkar sedikit, seperti tadi kita membaca Rotibul Atas. Kita tidak bisa mengetahui apa niat kita masing-masing. Ya, nang berniat alhamdulillah, nang kada saling niatan. Nah, tolong diniatakan mungkin. Jadi apa motivasi kita, apa niat kita membaca Rotibul Atas itu? Lalu ujar pengarang, minimal aku bisa membaca Rotibul Atas ini nah Allah Ta'ala karena karunia Allah Ta'ala. Itu paling nyaman sudah. Kada ada lagi nang niatan macam-macam, hendak ini kada. Karena pian atau kita membaca Rotibul Atas tadi, ulun secara pribadi ulun niatakan bahwa ulun membaca Rotibul Atas itu umpat niat pengarang, mengikuti jaka peribahasa nih. Si pengarang ini bagaikan niat sidin tuh nah, kayak perahu, kita umpat di niat sidin tuh. Jadi apa yang diniatakan si pengarang, kita umpat. Karena kalau kita milih-milih niat, kalau itu salah. Karena ada niat dak sugih, lah nafsu tuh. Anak capat ini, lebih baik kita bahasa Banjarnya tuh betinggalan bulat dah. Aku membaca Rotibul Atas, umpat niat pengarangnya, aman. Atau umpat niat guru-guruku. Itu paling nyaman dah. Dan itu lebih cepat ya. Lebih cepat apanya? Lebih cepat dikabulkan. Ya, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah kina. Ya, di antara sekian wiritan itu kina ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di dalam Manaqib Sidin disebutkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, ujar Sidin 30 tahun lebih, 30 tahun lebih, sedetik pun aku sih tidak pernah lupa lawan Rasulullah. Nah, lalu kita umpat niat Sidin membaca, sudah. Mudah-mudahan nanti di akhirat itu kan tinggal memanggil semua. Artinya apa? Kita nang membaca wiritan kemudian kita berniat ngikuti niat Sidin, maka disitulah ujar Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini bicara masalah niat dan ini penting. Apapun jenis pekerjaan apabila tidak diniatkan, ulun ingat bahari, mungkin pian masih ingat juga orang mendawai, mudah-mudahan beliau dapat rahmat. Almarhum Nini Isah, mamanya Haji Yadi Latansa tuh. Sidin memberikan apa bahasanya kalau berpandiran dan ulun. Ngatakan coy Sidin. Beramal atau begawi bila kada ada niat itu sama dengan badan kada ada nyawa. Artinya apa?
Badan ada hidup, tapi kan ada rohnya. Itu penting banget. Jadi apakah niat ini hanya sebatas pekerjaan wajib saja? Oke. Sembahyang maghrib wajib ada niat. Nah, dalam hal keseharian kita, tuh, ibu-ibu kan biasa dengan kesibukan di rumah, nang besasapu, nang bemasak. Ya bapak-bapaknya kan macam-macam gawian, nang ke kantor, nang ke kebun, macam-macam. Tapi di situ begitu kita mulai bergerak, maka disitulah paling kada ada niat atau dalam hati kita terlintas bahwa aku bisa kayak ini nah berkat pertolonganmu ya Allah. Nah, ini kan artinya kita melatih hati bagaimana caranya supaya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jagawian kita. Nah, maka pengarang tadi ujur sidin aku 30 tahun lebih. Sedetik pun gak ada pernah lupa lawan Rasulullah. Nah, ini mencontohkan lawan kita, artinya jangan kita beranggapan, oh itu kan sidin kan wali, sidin tuan guru, jangan kayak itu. Artinya apa? Allah bisa saja berkehendak memberikan kepada siapapun. Makanya kita ulun sering sampaikan kepada kakawanan, jangan membatasi diri. Jangan membatasi kemampuan Allah Ta'ala. Contoh, ada kalimat nang kurang bagus, nang kurang pas. Seorang jika ada kawa ilmu kayak itu jika ketinggian. Ya lah, anjaklah pendengarannya. Kalau ada orang bersuara model kayak itu, berarti inya sudah menghakimi dirinya, memvonis dirinya bahwa inya kada bisa. Kenapa? Inya menutup rahmat Allah. Oh ini ketinggian ilmunya aku kada bisa. Stop sampai situ aja nya. Jadi kita jangan sampai berucap nang seperti itu. Kenapa? Karena Allah Maha berkehendak. Ya. Maka Allah Ta'ala membukakan kita suatu saat dengan kesungguhan kita, dengan keistiqamahan kita. Suatu saat Allah Ta'ala akan memberikan ilmu tersebut, pengenalan tersebut ke dalam hati kita, sehingga kita lebih mudah dalam setiap pekerjaan, baik itu nang wajib ataupun yang sunnah atau gawian hari-hari, itu selalu teringat dengan niat tadi. Artinya minimal kita bahwa begitu hendak begawi, kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku bisa seperti ini karena pertolongan Allah. Nah, makanya tadi disebutkan ini amaliyah hati. Lalu ujur pengarang tadi dikatakan amal hati ialah mengingat Allah. Tidak terlihat oleh seseorang di dalam hati, hanya zikrullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'altu Jibril 'anil ikhlas. Qala sa'altu Allah azza wa jalla 'anil ikhlasi. Qala huwa sirrun min asrari auda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Rawahu Abu Qasim Al-Qushairi. Artinya diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku bertanya kepada Sayyidina Jibril tentang ikhlas. Jibril berkata kepadaku, lalu ujar Jibril, aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ikhlas. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhlas adalah satu rahasia dari segala rahasiaku. Aku letakkan rahasia itu pada hati orang yang aku cintai dari segala hamba-hambaku. Jadi kita bicara tentang ikhlas, ini Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril. La ujar Jibril, pertanyaan ini berat.
maka aku harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar di malaikat Jibril bertanya kepada Allah taala, maka Allah taala memberikan jawaban yang dipahami oleh Jibril, disampaikan kepada nabi kita. Maka ujar nabi apa? Ikhlas itu, ujar Allah taala, adalah satu rahasiaku di antara sekian banyak rahasia Allah taala. Auda'tuhu, yang aku taruh kepada hati orang yang aku cintai. Jadi kalau kita melihat kalimat ini, kawalah kita bakal hendaklah Allah menaruh kepada ikhlas itu, ditaruh oleh Allah Ta'ala kepada hati orang yang Allah cintai. Jakanya ditaruh seberitaan hamba-hambaku, kita dapat beritaan. Tapi ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Nah makanya di dalam tafsir itu ada bacaannya mukhlisin, ada mukhlasin. Dalam Al-Quran itu kan ada. Kalau mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kayak apa? Kita nih dalam beribadah, untuk mendapatkan keikhlasan itu, satu, karena pemberian Allah Ta'ala langsung. Allah Ta'ala memberikan faham ke dalam hatinya, lalu dia paham. Itu satu. Yang kedua, kita belajar. Nah, begitu kita belajar, lalu kita dapat, kemudian faham, lalu kita gawe. Inilah. Ada orang yang ikhlas itu memang sengaja diberikan oleh Allah Ta'ala secara langsung. Kada belajaran, paham dia. Nah, ada yang kedua, ini prosesnya proses belajar latihan. Nah, ya kayak seperti kita ini kan namanya kita berusaha mengikuti jalur yang banyak dilakukan oleh orang-orang saleh, yaitu dengan belajar. Kalau kita kada belajar, pas Allah Ta'ala kada memberi, kada tahu kita. Tapi dengan kita belajar, akhirnya paham. Aku tadi sembahyang lah. Pikirkan, kalau Allah Ta'ala kada menolongi, kada tahu aku sembahyang. Nah, ini perasaan batin kita. Ini perasaan hati kita. Yang disebut dengan at-tabarri minal hauli wal quwati. Kita melepaskan daripada kemampuan kita. Bukan kita yang mampu, bukan kita nang hebat, bukan kita nang hodar, bukan kita nang alim, bukan kita nang kuasa. Kada, semata-mata pertolongan Allah. Ini ikhlas ngarannya. Jadi nyaman begawi. Nah, maka dapatnya ini ada dua cara. Ada pemberian Allah Ta'ala langsung, ada dengan cara belajar seperti kita saat ini. Nah, walaupun kita saat ini kan sama-sama belajar ulun membacakan, pian hadir mendengarkan, karena hasil pun kadang mesti sama juga. Ada yang paham, ada yang kada, tapi jangan sedih. Ya. Karena di dalam doa itu kan ada Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Warzuqni fahman, dan berikan faham kepadaku. Jadi maksudnya ada orang bertambah ilmu tapi tidak paham. Nah, yang faham inilah yang kita cari sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dan tentunya dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas tadi adalah rahasia Allah Ta'ala nang Allah titip, nang Allah taruh kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Tidak semua orang, tidak semua. Nah, tetapi kita sebagai manusia biasa
sebagai orang orang beriman dan bertauhid, baru kita berusaha untuk mendapatkan ikhlas tadi. Mun kita kada belajar, apa hendak tahu? Ya? Coba aja kita misalkan tadi kayak sembahyang tadi nak ulun sampaikan tadi. Kita hadir saat ini pun kalau bukan karena pertolongan Allah, kada kawa kita hadir. Ya? Nah, ini nang suasana di dalam hati kita, di dalam batin kita itu selalu ada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bilanya orang tuh ikhlas, itu pengaruhnya kena luar biasa. Di dalam riwayat disebutkan dulu di zaman sahabat ada pernah sebuah pohon yang dijadikan Tuhan. Pokoknya pohon besar ini wah dijadi sesembahan dah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujarnya pohon ini harus ditebang nih. Ini membahayakan akidah orang-orang beriman. Jadi harus ditebang. Bawahnya kampak. Di tengah jalan dihadang oleh iblis. Iblis zaman dahulu hodar deh. Berani dia menampakkan diri. Uji iblis, mapai kam? Tuh nabang pohon tuh. Hei, jangan. Kau bila menabang bekalahin aku dulu. Bekalahi. Betinju, bepunta. Kalah iblis takapar. Dah. Diajaknya berdamai. Ngeliceknya iblis deh. Jangan ditebang, bah. Ini damai aja kita. Apa? Dah gini. Kedusan kamu menabang itu. Ikam nabil ikam sembahyang, setiap kali sembahyang di bawah sejadahmu aku beri duit. Tapi catatannya kedusan ditebang itu. Disinilah. Rupanya si ustadznya mata duitan juga kiranya. Manis pandai iblis tak? Ujar iblis. Dah. Nah. Kalau jadi dah. Saya sembahyang imbah sembah salam buka sajadah ada duit lah. Nyaman bener lah. Berminggu-minggu itu. Iblis awas deh kemungkinannya. Seminggu aman, 2 minggu aman. Pas minggu ketiga sembahyang seret. Baik buka tadi ada lagi. Nah. Celaka ini dustai aku bilang. Apa kisah? Merasa kada ada duit nih. Turun pulang bawa kampak teh. Tabang ngeramputi aku ujungnya lah. Tengah jalan je iblis, nak kemana? Tinju kita pulang katanya. Bakalahi budak. Kalah nang si tadi, nah hendak menabang kayu itu kalah. Tapi disitulah pulang sungguh kalah itu sampat pula berpandir berdua nih. Uji si iblis, uji nang mana menabang kayu tadi. Waktu kita pertama kali berkelahi, aku menang. Uji iblis, ikam menang. Karena ikam ikhlas. Tujuanmu tidak ada apa. Tujuanmu hanya semata-mata ingin membasmi kemusyrikan. Karena pohon itu dijadikan sesembahan. Niat ikam kan ada lain. Lillahi ta'ala. Tapi mbah ku iming-imingi duit. Ikam terima duit. Pas suatu ketika aku berhenti ngasih duit. Nah ikam turun bawa kampak. Hendak menabang itu. Kelahi kita ikam kalah. Kenapa jadi kalah? Karena ikam motivasi ikam karena hendak menabang itu tuh kayu itu karena sudah terpengaruh duit tadi kan diturun lagi. Jadi ikam sudah murninya niatmu itu bukan murni karena Allah Taala, tapi karena kada dapat duit lalu hendak menabang itu. Nah uji iblis lah. Lah untungnya iblis ini kan memberitahu dah. Di zaman Rasulullah itu juga ada Baitul Mal. Baitul Mal ini tempat penyimpanan kurma. Simpan.
tiap malam dicuri maling. Dicuri maling. Padahal satpamnya ada nih. Ditunggu. Tiap malam dilaporkanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, iba gudang kita nih selalu kecolongan, tiap malam hilang kurma nih. Ya Rasulullah, berarti ada malingnya? Iya. Maka sudah ada satpam, Pak. Begitu diselidiki, ternyata iblis, tukang curi setan nih. Yang nunggu ada. Nah, begitu diselidiki, malam berikutnya masuklah iblis nih. Ditangkap. Lalu dia berkisah. Ujar iblis, jakanya penjaga gudang nih nah, sebelum guring membaca ayat kursi, kada usah dijagain, gudang tuh aman ya. Cuman nang penjaga ini kada saling bacaan guring. Akhirnya iblis bisa masuk. Nah lalu apa dikatakan oleh Nabi? Sadaqa iblis walau kadzaba. Iblis kali ini benar walaupun dia seorang pembohong. Artinya apa? Ungkapan iblis itu memberikan solusi lawan kita. Mun hendak rumah kita terjaga, gudang kita terjaga, hendak guring baca ayat kursi. Nah sama lawan tadi, ketika bakalahi ujar iblis, ikam pertama kali bakalahi lawan aku kalah karena niat ikam lillahi ta'ala. Tapi begitu nang kedua kita kalahi, ikam kalah juga. Kenapa? Karena ikam niatnya hendak menabang tadi bukan lillahi ta'ala lagi, tapi karena ikam syarik lantaran aku kada memberi duit. Nah jadi kita artinya kalau orang itu ikhlas, pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada diri orang tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan faham oleh Allah taala, diberikan kemampuan untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarabna bi annana iqtarabna wa annana asrabna ala lazza ashrabna fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina lin wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada taisi syuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi biqulli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.